Gelombang demonstrasi besar yang mengguncang Indonesia belakangan ini memunculkan dugaan adanya aktor penting di balik layar. Mantan agen BIN Sri Rajasa Chandra menilai momentum ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk menciptakan kekacauan politik. Salah satu nama yang disebut adalah Riza Khalid, buronan kasus korupsi migas Pertamina yang diduga memiliki dendam terhadap Presiden Prabowo. Ia disebut sebagai penyandang dana, sementara kendali lapangan dipegang kelompok lain yang dikenal sebagai Geng Solo. Narasi demonstrasi yang awalnya menyerukan pemakzulan Presiden dan Wapres kemudian bergeser menjadi isu pembubaran DPR, sehingga menambah panas situasi politik nasional. Menanggapi hal ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan secara profesional berdasarkan bukti bukan opini. Beberapa orang telah ditangkap meski keterkaitan langsung dengan Riza Khalid belum terbukti. Kejaksaan Agung memastikan status buronan Riza Khalid masih berlaku dengan jejak keberadaannya sempat terdeteksi di Malaysia. Kasus dugaan korupsi minyak mentah yang melibatkannya ditaksir merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah dengan sejumlah aset mewah telah disita. Publik kini menunggu kepastian apakah Riza Khalid benar-benar dalam aksi demonstrasi atau sekadar isu politik yang dipelintir untuk memperkeruh keadaan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini nih, orang ini nih ingin menjatuhkan kekuasaannya Prabowo Subianto, sang mafia minyak yang katanya kebal hukum pada saat zaman SBY dan Jokowi dan di zaman presiden-presiden lainnya. Nyatanya di zamannya Prabowo dia ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi senilai ratusan triliun. Menurut pendapat gue ya, yang membayar bazar-bazar kemarin, yang membuat provokasi dan kericuan kemarin, itu bayaran dia semua. Untuk apa? Untuk mengaktifkan darurat militer dan menjatuhkan atau menggulingkan Presiden Prabowo Subianto dari jabatannya sebagai presiden. Pasti habis gue speak up kayak gini, banyak nih bazar-bazar yang nyerang gue, baik itu membawa ras, agama, maupun ancaman pembunuhan. Gue gak bakal takut dan gak bakal mundur sampai kapanpun. Gini, gue malah curiga banget dari waktu dia pertama kali ngancem, bikin anceman nih sama pemerintah. Dia ngancem kalau ngebongkar mafia migas bakal ngelengserin katanya. Jadi demo-demo yang kemarin yang membuat rusuh itu, yang malam-malam itu kan pasti ada provokatornya tuh kan, satu atau dua orang kan. Gue yakin banget nih itu penunggangnya dia tuh. Tujuannya apa? Tujuannya dia mau negosiasi sama presiden, cuma dengan cara itu. Tapi lo tahu sendiri kan, Prabowo nggak ada nego-nego. Lo mafia yang udah ngerusak harga bensin di Indonesia nih. Udah ngerugiin berapa lo tahu? Udah ngerugiin 1.000 triliun, 1 kuadriliun coy. Buat pemerintah nggak usah takut, sikat tuh orang tuh, sikat. Pokoknya gue nggak mau tahu, itu sikat, harus disikat tuh mafia itu. Naikin isu Riza Khalid di tengah hiruk pikuk dunia ini itu merupakan nice move sih menurut gua. Karena lumayan efektif ya untuk memecah suara rakyat. Jadinya ya sebagian orang nggak lagi fokus pada tuntutannya, pada isunya, malah menerka-nerka gitu, mengasumsi-asumsikan siapakah dalang dibalik semua ini. Terciptalah poros baru untuk buat buyar Marcella Santoso, George Soros, Riza Khalid. Padahal demonstrasi itu ya sederhana, sesederhana lu satu rasa sama gua, kita bisa ketemu di jalan. Rasa ketidaknyamanan akibat kebijakan pemerintah yang jelek, rasa marah akibat pejabat yang ngaco. Semua rasa yang lu rasain, yang gua rasain, itu tuh valid. Perasaan gak bisa bohong, anjay. Lagian ngusut Riza Khalid mah biasa aja menurut gua, gak perlu diglorify. Emang presiden mah harus itu nangkepin koruptor, bare minimum. Segitu-gitunya Jokowi juga dia nangkep Setnov loh, yang pada saat itu sangat powerful, ketua DPR. SBY juga berhasil nangkepin ketua MK yang korup, Akil Mokhtar tuh kuat. Sekorup-korupnya Soeharto juga bisa menindaklanjuti Ibnu Sutowo yang korupsinya bikin negara hampir bangkrut. Jadi ya biasa aja, kalau ngasih penghargaan ke mantan koruptor ya nggak biasa sih. Kecuali kalau Prabowo tegas itu, miskinkan koruptor, sahkan perampasan aset, kembalikan independensi KPK. Beuh! Banyak orang yang tahu ini Riza Khalid ya, godfather-nya migas di Indonesia. Tapi cuma sedikit orang yang tahu sisi kelam Riza Khalid waktu studi di Belanda. Jadi gue punya teman gue ini sahabatnya Riza Khalid waktu studi di Belanda. Jadi menurut teman gue, Riza Khalid ini selama studi di Belanda kagak pernah serius.
jalanin studi. Yang ada kerjaan dia itu tiap hari, tiap malam ngedugem, asal tiap pulang mabok. Saking berulangnya dan ngeselinnya, Riza Khalid ini sampai diusir sama tantenya yang ngebiayain dia studi di Belanda. Nah, dalam kondisi hidup terpuruk dan gak ada tempat tinggal, Riza Khalid ini numpang di kamar temen gue. Dan temen gue inilah yang ngasih dia semangat dan motivasi untuk berubah. Sampai pada suatu titik di mana Riza Khalid tuh ngobrol dengan serius dengan temen gue. Riza Khalid berjanji bahwa dia gak akan pernah melupakan budi baik temen gue ini seumur hidupnya. Dan kelak akan dia balas budi baik ini ketika dia sukses nanti. Dan janjinya dia pegang erat seumur hidupnya. Menurut lu, janji kayak gitu masih bisa dipercaya gak di zaman sekarang? Siapa sebenarnya sosok asli Riza Khalid? Benarkah dia dalang di balik demo kerusuhan kemarin? Dan berapa kekayaannya? Yuk kita bahas bareng Soaidi. Oke, menurut sumber yang kutemukan, Riza Khalid adalah seorang pengusaha migas. Dia mendapatkan julukan The Gasland Godfather yang mendominasi dan mengendalikan segala impor minyak di Indonesia, termasuk menentukan harga. Lalu yang menarik juga, Riza Khalid ini ternyata sudah bergerak sejak era Orde Baru atau saat pemerintahan Soeharto. Dan sudah banyak kasus dan kontroversi yang melibatkan namanya. Namun dia tidak pernah tersentuh proses hukum hingga bertahun-tahun. Makanya media dan para pengamat sering menyebut Riza Khalid sebagai bagian dari mafia migas. Barulah di era Presiden Prabowo saat ini, Kejaksaan Agung akhirnya berani menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka kasus korupsi Pertamina yang merugikan negara sampai 193,7 triliun rupiah. Namun sampai saat ini Riza Khalid masih belum tertangkap dan diduga dia berada di luar negeri, disebut-sebut berada di Singapura atau Malaysia. Lalu belakangan ini ada juga pemberitaan yang mengaitkan nama Riza Khalid dengan kejadian kerusuhan demo kemarin. Namun hingga video ini dibuat, tidak ada bukti atau pernyataan resmi yang menyatakan kebenaran dari berita tersebut. Artinya masih dugaan. Kemudian untuk kekayaannya Riza Khalid hanya berhasil dilacak 10 tahun yang lalu atau lebih tepatnya tahun 2015. Menurut Globe Asia, kekayaannya saat itu sudah tembus mencapai 415 juta US dollar atau sekitar 6,8 triliun rupiah. Kalian percaya kalau ada sosok di Indonesia yang nggak pernah duduk di kursi kekuasaan, nggak pernah pidato di depan publik, tapi pejabat, menteri, sampai presiden, banyak yang harus nurut sama dia? Namanya Riza Khalid, sosok yang sering disebut raja dalam gelap atau tuan tanpa wajah. Dia bukan politisi, Pak, bukan pejabat, bahkan nggak pernah nyalon, tapi lewat jaringan bisnis dan politiknya, dia nguasain semua. Dia bisa jadi pemain utama di balik skandal terbesar negeri ini. Contoh paling nyata ya, Petra teman-teman. Pertamina Energy Trading Limit berbasis di Singapura. Ya, buat rakyat mungkin asing dengar ini. Tapi buat elit, Petrol itu ATM, Pak. Dan dalangnya Riza Khalid. Bayangin teman-teman ya, lewat Petrol dia dan jaringannya diduga menguasain 70% kontras migas Indonesia. Artinya apa? Artinya harga minyak bisa dimainin, tender bisa dibocorin, kualitas diturunin, duit rakyat dan ngalir ke kantong mereka pribadi. Tapi namanya nggak pernah dari struktur resmi kan. Bahkan kita baru dengar mungkin dia orang luar biasa yang suaranya lebih berat dari direksi semata. Dan ada dugaan keluarganya dipasang sebagai komisaris atau direktur buat nutupin jejak. Jadi kalau ada masalah hukum, anak-anaknya yang jadi tameng, sementara dia udah ngilang duluan. Dan ini terbukti loh, anaknya kemarin udah ditangkap, sementara Riza Khalid sampai sekarang masih buron. Ya, 200 triliun rupiah. Dan cara ngilangnya licik, Pak, bukan sembunyi di hutan atau kabur ke negara antah berantah. Riza malah nikah sama kerabat kerajaan Kedah, Malaysia. Dengan status itu, hukum Indonesia jadi nggak berkutik. Ya, tapi Indonesia sudah bekerja sama dengan Malaysia, dengan Singapura, semua buat nangkep ini. Interpol bisa teriak di luar pagar, tapi dia duduk tenang di layanan teh panas. Lebih horor lagi teman-teman, dia bisa survive di 3 rezim kan. Orde Baru, Pak Soeharto, RSBY, sampai Pak Jokowi kemarin. Ya, ini momen untuk Pak Prabowo buat nangkep dia sebenarnya. Saat Petrol dibubarkan, dia udah siap pindah di bisnis baru, logistik dan infrastruktur. Jadi meski presiden gonta ganti, bayangan Riza tetap hidup. Artinya, Prabowo sebenarnya punya poin di sini untuk bisa menangkap ini mafia. Dan kalian tahu yang bikin miris, dia juga investasi di Kidzania, taman hiburan anak-anak itu, Pak. Tempat bocah belajar jadi dokter, polisi, atau pilot. Tapi di balik tawa mereka, ada aliran uang kotor hasil permainan migas.
Anak-anak diajarin pura-pura jadi pahlawan, tapi pakai duit hasil merampok negara. Jelas ini ironi yang pahit dibongkar. Opininya gini ya, masalah terbesar kita kan bukan cuma Riza. Kalau besok dia ditangkap, sistem yang bikin dia kebal masih berdiri kan. Dari dulu rakyat disuruh sabar, pejabat pura-pura lupa. Sementara mafia migas terus hidup kan. Jadi pertanyaan pentingnya ya, bukan lagi kapan Riza ditangkap, tapi kapan kita berani untuk bongkar sistemnya yang melahirkan Riza-Riza baru ke depannya. Sebetulnya nggak terlalu sulit untuk mengetahui ya siapa pendengung awal untuk gerakan demo bubarkan DPR. Jadi cukup dengan keyword, ya nggak perlu scraping, cukup dengan open source intelligence, cukup dengan laptop Anda, cukup dengan notebook Anda, dengan HP Anda akan ketemu ya. Mungkin hanya contoh ini ya, ini contoh ya. Coba buat ketik keywordnya hashtag Gibran Pro Rakyat Bubarkan DPR, akan muncul beberapa video banyak di TikTok ya, di IG, di Twitter lebih lagi. Dari tanggal 21 sudah muncul itu gerakan ya, akun-akun yang pro pemerintah ya, yang pendukung 02 tetapi memprovokasi. Tujuannya apa? Kenapa? Ya karena mungkin diduga ada pemesannya. Tinggal itu aja dicek ya, nanti karena ketemu siapa bohirnya.